kami dengan tim ini nanti mulai malam ini akan bergerak ke desa-desa. Siap. Perlu dukungan pemerintah juga kan? Sangat perlu gitu kan? Sangat perlu. Bukan hanya dari pemerintah, tapi dari seluruh masyarakat. Karena saya dengar hanya 3 negara yang mampu menciptakan obat ini, termasuknya Indonesia sendiri. Betul. Coba jelaskan. Kita sama-sama berjuang bagaimana caranya mengedukasi masyarakat bahwasanya COVID ini tidak seberbahaya apa yang diberitakan, apa yang ditakutkan oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat menjadi paranoid. Beliau adalah seorang Profesor Doktor Isaini Muhammad Nur. Dia Master Engineering dan Science. Beliau adalah ahli rekayasa biokimia dan juga teknik kimia. Peraih 9 penghargaan internasional di bidang sains. Kita rusak semua inovator virus di kota Serang. Kita semprot lingkungan kita. Mau kayu, mau apa semua kita semprot, gedung, perkantoran, semua kita semprot. Sampai hari ini alhamdulillah ya Pak ya, kita meninggal 1, positif oleh 2 ya. Selama ini Bapak ini kan membantu pemerintah melalui Desember Hidup ya. Sehingga di saat pemerintah bingung bagaimana menyiapkan desinfektan, ini ada solusi yang bisa dilakukan di Kota Serang dengan hadirnya asap cair yang namanya biodesinfektan. Halo pemirsa, selamat jumpa dengan channel Bang Kumis Berbagi. Malam ini Bang Kumis akan mencoba memberikan satu edukasi, informasi yang berbeda tentang COVID-19. Akang, ya, selamat malam. Selamat malam Bang Kumis. Coba biar publik mengenal dengan siapa Bang Kumis ini bincang-bincang pada malam hari ini. Perkenalkan dulu Kang. Siap Bang Kumis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Afrizal. Saya domisili saya sebenarnya ada di Kabupaten Lebak, yaitu di Kecamatan Cijaku, Desa Cihujan. Namun aktivitas saya sehari-hari lebih banyak ada di Kota Serang, Bang Kumis. Nah, adapun saya ada di hari ini duduk bersama Bang Kumis, kita berbicara masalah COVID. Saya adalah bagian dari tim ahli. Tim ahli. Betul. Wah. Beliau ini adalah seseorang yang berasal dari Aceh. Aslinya dari Aceh. Beliau sejauh ini sedang ada di Kota Serang. Alhamdulillah sedang bersama dengan kita, bersama-sama dengan kita, dan sudah bekerja sama juga dengan Pemkot Serang. Beliau adalah seorang Profesor Doktor Isaini Muhammad Nur. Dia Master Engineering dan Science. Beliau adalah ahli rekayasa biokimia dan juga teknik kimia. Peraih 9 penghargaan internasional di bidang sains. Nah, coba apa yang akan diberikan oleh dokter tadi tentang penanganan COVID ini? Ya, kita pun kan sebelumnya juga sudah melakukan riset ke beberapa daerah, termasuk Jawa Tengah pun kita sudah melakukan riset. Tetapi kan kita concern hari ini adalah bagaimana caranya kita memerangi COVID-19 ini, gitu loh. Bahwasanya masyarakat tahu COVID-19 adalah pandemik. Kenapa dinyatakan pandemik? Karena virus ini sudah berkembang. Ini bukan hanya satu daerah atau satu negara, tapi melainkan beberapa negara, dunia bahkan global. Makanya disebutnya dengan pandemik. Nah, kita di sini berjuang bersama dengan Dokter Isaini ini. Kita sama-sama berjuang bagaimana caranya mengedukasi masyarakat bahwasanya COVID ini tidak seberbahaya apa yang diberitakan, apa yang ditakutkan oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat menjadi paranoid. Makanya dengan pertemuan malam ini sebenarnya satu pertemuan yang sangat berharga buat Bang Kumis secara pribadi dan umumnya Pandeglang, agar ada satu pengimbangan berita gitu loh tentang COVID. Coba nanti apa saja nanti yang akan dilakukan oleh tim ini? Jadi sebelumnya begini Bang Kumis, kita harus tahu COVID ini apa, bagaimana cara penanganannya, gitu loh. Bagaimana cara kita mengantisipasi supaya COVID ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Itu, gitu loh. Nah, berdasarkan informasi
seorang ahli rekayasa biokimia dan teknik kimia ini adalah Dr. Muhammad Isaini ini menyatakan bahwa COVID itu dia bisa berkembang, gitu loh. Berkembang itu di organ tubuh kita, gitu loh. Dan adapun konsumsinya adalah oksigen, gitu loh. COVID itu bisa tumbuh dan berkembang itu pertama di hidung, di dalam hidung. dari pernapasan Ya, gitu ya. pernapasan, di telinga dan di mulut, di kerongkongan dan di dalam Cara mulut lah. masuknya. Cara masuknya, dan itu pun tidak semerta-merta mereka langsung masuk. Mereka butuh 14 hari untuk bisa masuk ke dalam organ tubuh kita. Setelah dia masuk ke dalam organ tubuh kita, barulah COVID ini bisa berkembang, gitu loh, beranak pinak segala macam luar biasa sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, akhirnya saya dengar dari tim Akang sendiri, nampaknya ini satu penemuan baru nih yang memang harusnya sih tingkat dunia ini. Gitu kan? Jangan berlebihan lah. Lah, karena saya dengar hanya 3 negara yang mampu menciptakan obat ini, termasuknya Indonesia sendiri. Betul. Coba Alhamdulillah. jelaskan. Ya, jadi sebenarnya COVID itu dia bisa sebenarnya kita tidak membunuh ya. Ya, Hanya saja kita menghentikan perkembangbiakan COVID melalui apa? Kandungan yang ada itu bisa digunakan, yaitu pertama penol, yang kedua karbon. Dengan dua hal ini bisa mengikat konsumsi si COVID ini, gitu loh. Bagaimana caranya supaya mereka akhirnya tidak bisa berkembang? Karena apa sih konsumsinya COVID? Oksigen. Kenapa dia ada pernapasan yang terganggu? Karena mereka menyerang ke dalam paru-paru. Paru-paru adalah tempat paling nyaman bagi COVID, gitu loh. Karena dengan suhu tubuh kita, ya kan, dengan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru yang sudah sangat jernih, yang sudah disaring oleh indera kita, hidung, masuk ke dalam paru-paru, akhirnya COVID dapat berkembang biak dengan luar biasa ketika sudah ada di dalam. Itu yang bisa menyebabkan kematian. Nah, alhamdulillahnya kita punya produk yang memang mengandung 2 unsur yang bisa menghentikan perkembangan COVID itu. Bukan membunuh, tapi menghentikan perkembangan COVID, gitu loh. Akhirnya memang ya pada akhirnya tetap sih mati-mati juga, gitu loh. Tapi kan minimal perkembangannya dulu, karena COVID tidak bisa berkembang, gitu loh. Tidak akan parah ketika tidak berkembang. Kalau berbicara masalah virus itu dia berevolusi, Bang Kumis. Jadi kalau berbicara masalah mati, ya mereka akan terus berevolusi. Cuma kan PR kita adalah bagaimana menghentikan mereka untuk tidak berevolusi. salah satu tadi apa? Ini terbuat dari asap cair. Asap cair. Dan dia mengandung penol dan juga karbon. Ini yang bisa mengikat supaya si COVID ini tidak mendapatkan konsumsinya. Konsumsi utama COVID yaitu oksigen, gitu loh. Karena COVID itu hidup dengan oksigen dan suhu tubuh manusia. Seperti itu, Bang Kumis. Nah, cuma gini loh, Kang. Sebenarnya ini nampaknya kalau ini adalah senjata pamungkas nih. Betul. Hanya orang belum tahu. Ada beberapa obat anti ini, itu yang beredar. Ya memang ya sampai sekarang Baiklin aja dikatakan itu sudah penangkalnya. Ini satu apa gitu, sementara WHO sendiri kan sudah melarang. Tuh. Nah, mudah-mudahan dengan penemuan Putra Indonesia seperti ini, coba jelaskan lagi supaya lebih rinci, Kang, cara pemakaiannya dan apa saja produk-produk yang akan kita perkenalkan nih, khususnya kepada warga Pandeglang. Siap. Ini namanya biodesis. Dia bio hand sanitizer, di mana proses pembuatan ini tanpa bahan kimia. Meskipun bahan dasarnya ini dari air lindi. Air lindi itu Air lindi adalah air dari endapan sampah yang sudah kita lakukan pensucian atau penyaringan, yang kita sedot dari bawah tanah. Kita sedot lalu kita masukkan ke dalam mesin kita dan disuling selama 24 jam. Penyulingan sehingga bisa menciptakan dan menghasilkan produk ini, bio hand sanitizer. halal berarti kan secara muslim gitu. Insya kan. Allah halal tanpa mengandung alkohol. Nah, itu kan Gitu. sekarang kadang-kadang Bang Kumis sendiri bertanya-tanya. Di saat masjid katanya harus kita semprot. Itu kan masjid loh. Betul. Muslim. Betul. Tapi penyemprotnya pakai alkohol. Ya kan? Ya, betul.
kita nggak mau berdebat apakah itu halal atau haramnya kan. Betul. Tetapi keyakinan Bang Kumis, alkohol kita jauhi apapun bentuknya. Karena kita muslim. Karena kita muslim. Bagaimana sekarang di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di mana-mana diwajibkan harus pakai sanitizer Ya. yang notabene adalah alkohol. Betul. Ya kan? Nah, kelebihan ini jelaskan lagi. Ya. Inilah memang kenapa akhirnya, karena kita muslim, dan dokter Insinyur Isaini ini pun juga seorang muslim. Kita akhirnya bertanya-tanya, bagaimana dengan ibadah kita? Gitu kan. Bagaimana dengan, nggak usah ngomong sholat deh, Iya. wudhu kita dulu deh. Wudhu kita, kalau kita pakai hand sanitizer biasa yang mengandung 70% alkohol, 70%, dan dia menyerap ke dalam pori-pori, bagaimana keabsahannya? Ya, saya bukan ahli Ya, agama. makanya kita kan Saya bukan ahli nggak agama. kita nggak ke situnya Terus tadi. saya bertanya kan, Iya. bagaimana keabsahan wudhu Keabsahan. kita? Gitu loh. Nah, yang kedua, tempat ibadah yang kita semprotkan dengan disinfektan mengandung kimia dan alkohol sama. Ya, saya juga tidak Ya. tidak Monggo tuh, Mbak. enggak, itu kan Itu bukan silakan. ranah kita kan. Itu semua orang punya pendapat masing-masing berdasarkan keyakinannya. Ya. Tetapi balik lagi, kita mengantisipasi hal-hal tersebut. Bagaimana caranya kita bisa tetap beribadah dengan nyaman, dengan tenang, tanpa harus takut dengan yang ada namanya virus. Karena kita sudah tahu bagaimana cara pencegahannya. Gitu kan. Nah, ini semakin menarik Kang ya. Mhm, Terus gini, misinya nih betul. setelah biodesis kita temukan nih karya anak bangsa. Betul. Yang jelas nanti pemirsa, intinya Bang Kumis berbagi akan melakukan beberapa kegiatan di lapangan Kang ya. Betul. Semoga juga pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri mendengar nih, Amin. ya kan? Siap. Ternyata ada loh, ngapain sih pakai OPD tentang apa itu apanya? APD. APD sampai kayak Hazmat. gitu-gitu. Nah, di saat orang semua bimbang, semua takut tentang COVID. Nah, tim ini nanti akan memberikan satu edukasi informasi Siap. tentang COVID kan ya. Siap. Coba untuk pesan kepada pemerintah nih. Jelas besar harapan kami adalah kita bisa bersinergi, ya kan? Kita bersama-sama memerangi yang namanya virus COVID. Iya, virus itu kewajiban COVID-19 kita. ini. Betul. Karena bagaimanapun kita harus iba melihat COVID ini bukan cuma sekedar virus, tetapi COVID ini bisa menyebabkan dampak. Semua udah Nah, terasa, ekonomi, budaya, semua sosial akhirnya betul. porak-poranda. Betul. Nah, karena itulah kita berjuang bersama-sama. Besar harapan kami bisa berjuang bersama-sama pemerintah, dari mulai tingkatan kabupaten, kecamatan sampai dengan desa, bahkan seluruh lapisan masyarakat, kita bisa bersama-sama membangun, memerangi, ya kan? Bagaimana caranya kita supaya bisa terbebas dari yang namanya COVID-19. Seperti Nah, gini, satu lagi Kang. Ini Pandeglang nih, ada yang zona merah, ada yang udah positif, Mm-mm. ada dalam pengawasan, Siap. ada yang di karantina. Betul. Berarti kan itu butuh obat, Betul. bukan hanya sebatas pencegahan. Bukan. Denger-denger nih, Mm-mm. itu juga Dokter Husaini kan menciptakan untuk obat yang kenanya itu loh Bang. Iya. Coba jelaskan. Jadi sebenarnya hampir sama. Mm-mm. Bahan dasarnya juga hampir sama dengan ini. Ya. Tapi itu adalah biang. Gitu loh. Dan itu untuk diminum. Nah, Bang Kumis. ini loh, ternyata sebenarnya pernah Presiden kita Bapak Jokowi sendiri kan pernah mengatakan sebenarnya sudah ketemu obatnya bro, ya kan? Itu berarti nggak bohong sebenarnya, hanya ya kita nggak arah ke sana lah, biarkanlah mereka yang jelas. Kami dengan tim ini nanti Betul. mulai malam ini Betul. akan bergerak Siap. ke desa-desa. Siap. Perlu dukungan pemerintah juga kan? Sangat perlu. Sangat perlu gitu kan? Sangat perlu. Bukan hanya dari pemerintah, Ya. tapi dari seluruh masyarakat harapan kita. Nah, Seperti itu. oke. Nampaknya obrolan singkat ini minimalnya tahu bahwa Betul. telah hadir tim untuk sama-sama memerangi virus 19 di Kabupaten Pandeglang. Siap Bang Kumis. Ikutin terus nanti kegiatan Bang Kumis dengan tim Dr. Husaini ini dalam pencegahan virus 19 di Kabupaten Pandeglang. Nah ini